Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridho Cahyadi, NIM 1021810029 angka 6. Dalam mata kuliah manajemen strategi ini, saya diberikan tugas dari ujian tengah semester. Dan saya pada kesempatan ini mengambil perusahaan Gamgam. Oke, dalam ujian tengah semester ini ada 4 yang harus dipenuhi dalam mengerjakan, seperti mahasiswa wajib menunjukkan sumber data atau referensi yang digunakan dalam menjawab soal ujian. Yang kedua, mahasiswa wajib penggunaan file presentasi, PPT, PDF, doc, SLS, blog, dan sebagainya untuk menjawab soal dan sebagainya. Dan yang ketiga, Anda diminta membuat video presentasi yang menampilkan wajah yang menjelaskan file presentasi jawab soal dengan durasi maksimal 20 menit. Dan yang keempat, mahasiswa wajib mengupload file presentasi dan video atau link video ke Google Classroom. Oke, pada yang pertama, slide yang dalam PPT yang saya tampilkan kali ini, profil perusahaan dari Gamgam sendiri, yaitu The Rise of Image and Breakthrough Advertising Technology, yang berdiri pada tanggal 16 Oktober 2012. Oke. Pada perusahaan teknologi dan media global yang berspesialisasi dalam kecerdasan kontekstual selama lebih dari 10 tahun, kami telah mempelopori pembelajaran mesin untuk mengekstrak nilai konten digital. Nah, dari Gamgam ini sendiri mempunyai tagline analisis media digital dengan cara yang benar-benar baru. Itulah mengapa platform kecerdasan kontekstual kami ini adalah satu-satunya yang dapat memindai teks, gambar, video, dan audio saat mengevaluasi konten online. Dan situs web yang digunakan oleh Gamgam yaitu https sama dengan pagar 2 kali gamgam.com pagar. Selanjutnya ada visi. Visi yang dimiliki oleh Gamgam sendiri yaitu komputer dan pemrosesan bahasa alami untuk memindai gambar, video, audio, dan teks. Dan untuk misi yang dimiliki oleh Gamgam yaitu untuk memecahkan masalah sulit di berbagai industri dengan mengajarkan mesin untuk melihat dan memahami dunia. Oke, dan pada perusahaan Gamgam ini sendiri sudah mempunyai 12 kantor di 3 benua dan 68 juta gambar digital proses per bulan. Peringkat 1 teknologi kecerdasan kontekstual. Kemudian ada pula memiliki 250 anggota lebih dari anggota tim. Dan yang terakhir, 10 tahun lebih telah menyempurnakan visi komputer dan pemrosesan bahasa alami. Oke, pada slide yang keempat yaitu membahas eksternal analisis 5 tahun ke depan. Dalam 5 tahun ke depan, perusahaan Gamgam saya kesimpulkan dapat memiliki kesempatan membangun mesin kontekstual paling tangguh di dunia untuk membuka peluang baru bagi pengiklanan, penerbit, dan sponsor olahraga. Dan untuk 5 tahun ke depan, Gamgam juga mempunyai ancaman yaitu kompetitor dari perusahaan industri yang sama sangatlah banyak. Jika Gamgam tidak bisa berkembang, maka Gamgam sendiri akan ketinggalan. Oke, pada slide selanjutnya analisis dalam periode 5 tahun mendatang. Dalam memecahkan masalah sulit di industri media, Gamgam ini telah menciptakan peluang bagi semua orang untuk terlibat, seperti kegiatan tim yang menyenangkan, kelas kebugaran, kelas sukarela, kelompok sumber daya, dan keragaman karyawan, pendidikan keuangan, dan pembelajaran berkelanjutan. Gamgam sedang berinovasi dengan merekrut 2 divisi seperti periklanan dan olahraga, didukung oleh pemasaran dan analitik yang luas, canggih, dan digerakkan oleh AI atau Artificial Intelligence. Kemudian Gamgam juga
ingin memiliki orang-orang yang berkualitas terbaik di setiap pekerjaannya. Adapun kebijakan Gamgam melarang diskriminasi yang dapat melanggar hukum oleh undang-undang federal, negara bagian atau lokal yang berlaku. Dan Gamgam mempunyai komitmen untuk menyediakan akomodasi yang wajar bagi individu penyandang disabilitas dan veteran penyandang disabilitas yang memenuhi syarat dalam prosedur lamaran pekerjaan. Oke, pada slide selanjutnya terdapat penilaian internal perusahaan. Saya telah mengutip dari berbagai sumber dari internal perusahaan seperti karyawan perusahaan. Yang pertama ada tim rekayasa data. Di Gamgam dengan senang hati memigrasikan sistem utama kami ke tumpukan baru yang terdiri dari Astronomer, Airflow, Streaming Databricks, Spark, dan Snowflake untuk pergudangan. Tujuan utama dari tim rekayasa data ini membangun model dan proses data tunggal untuk menyatukan saluran batch dan streaming kami, mengurangi biaya dan waktu untuk mengimplementasikan fitur baru. Kemudian ada pula Gamgam yang menyelenggarakan acara sosial yang berkisar dari pertemuan CEO dengan kelas karyawan baru, kepemimpinan, tantangan internal untuk memenangkan hadiah dan hadiah. Pertemuan kesehatan bagi Anda untuk mempelajari lebih lanjut tentang kesehatan mental dan fisik Anda secara sendiri, acara ikatan tim langsung, dan apa yang kami sebut penyebab triwulan untuk mengatasi masalah besar di dunia digital. Kemudian adapun pula di tim pemasaran di Gamgam, kami tidak hanya berhasil menjadi kreatif dan inovatif dengan kampanye kami, tetapi benar-benar fokus pada ROI dan analitik untuk membantu membuat keputusan yang lebih cerdas kemana investasi kami harus pergi dengan pengembalian tertinggi menuju tujuan pertumbuhan perusahaan Gamgam. Hal tersebut diucapkan atau diujarkan oleh tim pemasaran dari Gamgam. Dan kemudian ada pun salah satu tantangan yang dihadapi di tim Gamgam tersebut adalah melatih model pembelajaran mendalam dengan bias minimal. Tujuannya adalah untuk membedakan antara konten yang aman dan mengancam sehingga merek yang disejajarkan dengan konten yang sesuai dengan merek. Prioritas kami adalah memastikan bahwa data kami beragam dan representatif sehingga menghasilkan model yang lebih objektif daripada subjektif. Oke, selanjutnya untuk teknologi 10 tahun yang lebih maju. Jika dibandingkan oleh kompetitor, Gamgam sendiri telah membangun mesin kontekstual paling tangguh di dunia untuk membuka peluang baru bagi pengiklanan, penerbit, dan sponsor olahraga. Mesin periklanan kontekstual perusahaan memahami arti teks, gambar, dan video online, memungkinkan pemasar untuk secara aman dan tepat menayangkan iklan di tempat yang paling diminati orang. Dan kemudian ada pun pula bukti masa depan digital marketing. Kecerdasan buatan mungkin baru bagi sebagian orang, tetapi tidak bagi perusahaan Gamgam. Kami telah menyempurnakan ilmu computer vision dan natural language processing sejak tahun 2008. Teknologi eksklusif kami membuat klien periklanan dan olahraga bebas dari masalah pelik, memastikan bisnis mereka di masa depan dengan menyampaikan dan memantau pesan mereka dengan aman dan presisi. Oke, selanjutnya untuk slide yang ke-11, prospek perusahaan jangka menengah. Yang pertama ada pula menjadikan mesin canggih paling tangguh di dunia pada segala aspeknya. Gamgam sendiri memang menginginkan hal tersebut. Dan yang kedua, memudahkan pembacanya memahami arti teks, gambar, dan video online secara aman dan tepat. Dan yang ketiga, menayangkan iklan yang di tempat yang paling diminati oleh orang-orang. Dan
Yang keempat, mengembangkan lapangan pekerjaan dengan lingkungan yang inklusif, kreatif, dan energik berdasarkan nilai-nilai perusahaan. Oke, lanjut analisa strategi memenangkan perusahaan. Dalam menganalisa strategi perusahaan menjadikan tempat kerja untuk lapangan pekerjaan yang baik atau dapat diminati oleh semua kalangan. Adapun pula mengumpulkan dana sejumlah $75 dalam pendanaan baru dari Goldman Sachs Growth, sebuah perusahaan teknologi periklanan yang menyediakan alat untuk menganalisis menempatkan periklanan berdasarkan konten di seluruh platform TV desktop, seluler, dan yang terhubung ke internet, telah mengumpulkan dana sejumlah $75 dalam pendanaan baru dari Goldman Sachs Group. Dan yang terakhir ada pula Gam-Gam bermitra dengan Deep Intent untuk menghadirkan kampanye yang tepat dan performa didorong oleh klien layanan kesehatan melalui format iklan kontekstual dan unik. Oke, kemudian pada peningkatan sumber daya dan bisnis level, strategi menciptakan lapangan pekerjaan yang dapat diterima oleh semua kalangan. Dan yang kemudian ada yang kedua, melakukan kerjasama dengan perusahaan lain atau memberikan jasa yang bermanfaat bagi sumber dana perusahaan. Terus yang ketiga, ada pun pula menciptakan fitur dan fasilitas yang mudah untuk dipahami atau diakses oleh penggunanya. Dan yang keempat, kematian cookie pihak ketiga dan bangkitnya kontekstual. Maksudnya yaitu dari kematian cookie ditambah dengan pengumuman Google baru-baru ini untuk mengakhiri semua penargetan perilaku, membuat pemasar cerdas menantikan hal terbaik berikutnya. Dengan proyeksi pertumbuhannya di seluruh dunia, tidak mengherankan jika lebih dari separuh pengiklanan berinvestasi dalam periklanan kontekstual. Maka dari itu banyak juga yang dari sekarang yang beralih kepada platform atau aplikasi yang sudah disediakan oleh Gam-Gam ini, karena dari pembacaannya atau pemberian informasinya sangatlah up to date dan mudah dipahami oleh semua kalangan. Dan selanjutnya ada pun pula sumber data referensi, yaitu dari website Gam-Gam itu sendiri. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Maaf apabila ada salah kata. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.